Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan anugerah dan berkat-Nya lah saya bisa membacakan pidato mengenai kesenjangan pendidikan di era kurikulum merdeka. Perkenalkan, saya Dewi Qoriatul Fatimah. Salam sejahtera bagi kita semua. Rekan-rekanku sebangsa dan setanah air. Sejarah telah mencatat bahwa Indonesia sudah merdeka lebih dari 70 tahun. Salah satu tujuan utama kemerdekaan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam perjalanan waktu yang cukup panjang ini, banyak pelajaran berharga yang telah kita peroleh, dan pendidikan selalu menjadi salah satu kunci utama untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Namun, meskipun sudah merdeka lebih dari 7 dekade, kita masih dihadapkan pada kenyataan bahwa kualitas pendidikan di Indonesia, khususnya antara perkotaan dan pedesaan, masih sangat timpang. Pada tahun 60-an, Indonesia bahkan pernah dipuji sebagai salah satu negara yang berhasil meningkatkan indeks pembangunan manusia secara signifikan. Bahkan, tenaga pengajar dari Indonesia banyak diperbantukan di negara-negara tetangga. Pada saat itu, Indonesia menjadi tujuan bagi banyak mahasiswa dari negara tetangga seperti Malaysia untuk belajar. Namun sayang sekali, kita kini menghadapi kenyataan yang berbeda. Pendidikan kita di era sekarang masih menghadapi banyak tantangan, terutama dalam hal pemerataan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Data tahun 2023 menunjukkan perbedaan yang tajam dalam tingkat pendidikan penduduk di kota dan desa. Di perkotaan, 49,16% penduduk usia 15 tahun ke atas telah menamatkan sekolah menengah atas atau sederajat. Sebaliknya, di pedesaan, hanya 27,98% yang mencapai tingkat pendidikan ini, sementara sebagian besar penduduk desa hanya menyelesaikan pendidikan dasar. Apa yang menyebabkan jurang ini begitu lebar? Salah satu penyebab utama adalah kesenjangan fasilitas dan infrastruktur. Mari kita mulai dengan melihat fakta-fakta yang ada. Di kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung, sekolah-sekolah umumnya sudah memiliki fasilitas yang sangat memadai. Mereka dilengkapi dengan ruang kelas yang nyaman, perpustakaan yang lengkap, hingga akses internet yang stabil. Siswa di kota juga lebih mudah mengakses materi pembelajaran melalui berbagai platform digital. Namun, hal yang sama tidak bisa kita temukan di pedesaan atau daerah terpencil di Indonesia. Banyak sekali sekolah di sana yang kekurangan fasilitas dasar seperti ruang kelas yang layak, atau bahkan terkadang tidak memiliki cukup guru yang terlatih. Di banyak daerah pedesaan, kondisi sekolah sangat memprihatinkan. Bayangkan saja, ada banyak sekolah yang masih memiliki gedung yang usang, bahkan ada yang atapnya bocor, dindingnya retak, dan fasilitasnya sangat terbatas. Saya yakin kita semua sepakat bahwa kondisi fisik sebuah sekolah berpengaruh besar terhadap kenyamanan dan efektivitas proses belajar mengajar. Siswa yang belajar di ruang kelas yang tidak layak tentu akan merasa terganggu dan tidak nyaman. Lebih parahnya, mereka terhambat dalam mengakses informasi yang penting untuk menunjang pembelajaran. Sementara masalah mengenai pemerataan pendidikan di Indonesia masih belum teratasi, muncul masalah baru terkait sistem pendidikan yang berubah-ubah. Kita semua tahu, saat ini Indonesia menerapkan sistem merdeka belajar yang sejalan dengan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka dicanangkan untuk memberikan kebebasan lebih kepada sekolah dan guru dalam merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Lalu, peserta didik juga diberi kebebasan untuk belajar sesuai dengan kemampuannya. Konsep ini tentu sangat baik, namun pada kenyataannya tidak semua sekolah siap untuk mengimplementasikan kurikulum ini dengan baik. Mari kita hubungkan kembali dengan sarana dan prasarana serta tenaga pendidik yang penyebarannya tidak merata. Kurikulum merdeka membutuhkan tenaga pendidik yang terlatih untuk menyesuaikan diri terhadap sistem pendidikan yang menuntut pemikiran kreatif dan inovatif sesuai dengan perkembangan zaman. Namun, dengan prasarana dan akses yang terbatas, pendidik masih belum mendapatkan pelatihan yang cukup.
Implementasi kurikulum Merdeka ini masih belum dapat berjalan secara mulus di daerah terpencil juga diakibatkan oleh kurangnya akses internet dan tidak selalu adanya sinyal yang stabil. Padahal, pembelajaran seringkali memerlukan bantuan media belajar berupa internet dan teknologi yang dapat mendukung sarana dalam pembelajaran. Ketika pandemi COVID-19 melanda dan seluruh dunia beralih ke pembelajaran daring, sekolah-sekolah di kota dapat melanjutkan kegiatan belajar mengajar meski dengan segala keterbatasannya. Sementara itu, banyak sekolah di desa harus menghentikan proses belajar mengajar karena tidak memiliki akses ke teknologi yang dibutuhkan. Ini adalah contoh nyata dari bagaimana ketimpangan pendidikan makin memperburuk kualitas pembelajaran di daerah-daerah yang terpencil. Lalu apa dampak dari semua ini? Dampaknya sangat besar. Siswa di pedesaan terpaksa kehilangan kesempatan untuk mengembangkan potensi mereka secara maksimal hanya karena mereka tidak memiliki fasilitas yang memadai. Kesenjangan ini jelas berpotensi menciptakan kesenjangan sosial yang lebih besar di masa depan, di mana hanya sebagian orang yang dapat mengakses pendidikan yang berkualitas sementara yang lain tetap tertinggal. Rekan-rekanku, sangat disayangkan, meskipun pendidikan adalah hak setiap warga negara seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31, ketimpangan ini masih terjadi. Walaupun pemerintah telah berusaha mengatasi masalah ini dengan berbagai kebijakan seperti program bantuan untuk pembangunan infrastruktur pendidikan di daerah terpencil dan pengiriman guru ke wilayah-wilayah tersebut, namun kebijakan ini tidak berjalan maksimal. Salah satu faktor kegagalan tersebut yakni akibat kurangnya pengawasan dan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini seringkali menghambat pelaksanaan program-program pendidikan di daerah terpencil. Banyak sekali dana yang seharusnya dialokasikan untuk memperbaiki sekolah dan meningkatkan kualitas guru di daerah-daerah ini, namun tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, pemerintah harus lebih serius dalam menangani masalah pendidikan ini, mulai dari pemerataan sarana dan prasarana, peningkatan kualitas guru, hingga pengelolaan anggaran yang lebih transparan dan adil. Rekan-rekanku sebangsa dan setanah air, mewujudkan pendidikan yang merata bukanlah hal yang mudah, namun itu adalah tugas kita bersama. Kita, sebagai generasi penerus bangsa, harus senantiasa berjuang untuk memperbaiki sistem pendidikan yang ada. Pemerataan pendidikan adalah investasi jangka panjang yang akan membentuk generasi yang siap menghadapi tantangan dunia yang semakin kompleks. Pendidikan bukan hanya sekedar proses transfer pengetahuan, tetapi juga merupakan kunci utama dalam kemajuan sebuah bangsa. Tanpa pendidikan yang berkualitas, kita tidak akan mampu bersaing di tingkat global. Baiklah rekan-rekanku, penyampaian ini bukan suatu kritik untuk memecah belah, namun untuk menyadarkan agar kita bersama-sama menuju masa depan yang cemerlang. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.